Pernah nggak sih merasa kalau jam makan anak itu lebih mirip medan perang daripada momen kasih sayang? Maksudku ada piring terbang, ada aksi tutup mulut, yang rapatnya ngalahin brankas bank, sampai drama kejar-kejaran keliling rumah cuma demi satu suap nasi. Wah, itu sih skenario klasik horor bagi semua orang tua baru. Rasanya kayak lagi negosiasi sandera kan? Tegang, penuh keringat dingin, dan seringkali berakhir dengan kita yang menyerah kasih gadget biar mereka diam dan mau buka mulut. Tapi jujur, itu melelahkan banget secara mental. Banget. Dan yang bikin frustrasi, kadang kita mikir, ini anak lapar nggak sih? Kok dikasih makan malah kayak disiksa? Nah, hari ini kita bakal bedah satu topik yang sering banget disebut-sebut dokter anak, tapi sering juga disalahartikan sama orang tua. Soal aturan makan atau yang sering kita dengar sebagai feeding rules. Sebenarnya seberapa krusial sih aturan ini? Apa cuma buat gaya-gayaan disiplin atau ada fondasi biologisnya? Ini pertanyaan bagus. Kalau kita bicara soal feeding rules, kita nggak bicara soal memaksa anak jadi robot. Bukan. Ini sebenarnya soal mengembalikan fitrah manusia terhadap rasa lapar dan kenyang. Bayangkan begini, kalau kamu lagi nggak lapar, terus ada orang yang nyodorin sendok ke mulutmu sambil maksa. Ayo makan, ini enak loh. Apa yang kamu rasakan? Risih sih, malah jadi enek. Tepat. Nah, anak juga manusia. Mereka punya sinyal tubuh. Masalahnya, banyak dari kita sebagai orang tua yang merusak sinyal lapar dan kenyang itu karena ketakutan kita sendiri. Kita takut anak kurus, takut anak sakit, akhirnya kita jejalkan makanan kapanpun, dimanapun. Feeding rules ini hadir sebagai struktur. Ingat, anak-anak itu cinta struktur. Mereka butuh kepastian, kapan makan, kapan main, kapan tidur. Tanpa aturan makan yang jelas, metabolisme mereka bingung. Jadi intinya, kita mau mengajari tubuh mereka buat bilang, hey aku lapar di waktu yang tepat ya. Tapi praktiknya tuh susah banget loh. Biasanya dokter kan membagi ini jadi 3 pilar utama. Jadwal, lingkungan, dan prosedur. Kita bedah satu-satu deh. Mulai dari jadwal. Kenapa sih harus seketat itu? Katanya nggak boleh ada camilan di antara jam makan. Iya, ini yang paling sering dilanggar. Konsepnya sederhana, rasa lapar adalah saus terbaik. Kalau anak perutnya masih setengah isi karena sejam lalu baru ngemil biskuit atau minum susu sebotol penuh, ya wajar kalau pas jam makan utama dia nolak. Lambungnya belum mengirim sinyal butuh energi ke otak. Masuk akal. Jadi harus ada pengosongan lambung dulu. Betul. Idealnya itu kan jadwal makan utama 3 kali, selingan 2 kali. Nah, di luar jam itu, mulut harus istirahat. Cuma boleh air putih. Ini terdengar kejam bagi sebagian orang tua yang punya mentalitas, yang penting ada yang masuk. Tapi coba pikirkan, kalau kita terus-terusan ngasih camilan kecil-kecil sepanjang hari, gula darah anak akan stabil terus di level tidak lapar tapi tidak kenyang. Akibatnya, saat disuguhi nasi ayam yang butuh usaha buat dikunyah, mereka malas. Mereka nggak punya motivasi biologis buat makan. Wah, itu motivasi biologis gitu. Keren istilahnya. Jadi rasa lapar itu justru hadiah ya buat anak supaya mereka bisa menikmati makanannya. 100%. Lapar itu bukan musuh. Lapar itu sinyal sehat. Kalau anak nggak pernah merasa lapar, dia nggak akan pernah belajar kenikmatan makan sampai kenyang. Oke, sekarang kita geser ke pilar kedua yang menurutku paling menantang di era digital ini, lingkungan. Aturannya kan bilang, duduk di kursi makan, tidak ada distraksi, tidak ada mainan, dan yang paling berat, tidak ada layar gawai atau televisi. Jujur saja, banyak orang tua yang merasa ini mustahil. Kalau nggak dikasih HP, dia nggak mau diam. Gimana tuh? Ini jebakan paling manis tapi mematikan. Makan dengan distraksi, entah itu nonton kartun atau mainan, itu menciptakan apa yang disebut mindless eating atau makan tanpa sadar. Anak buka mulut itu cuma refleks kayak robot, bukan karena dia sadar dia lagi makan. Kayak kita kalau lagi nonton bioskop sambil makan popcorn ya, tahu-tahu habis aja satu ember padahal nggak ngerasain rasanya. Persis! Bedanya, kalau orang dewasa, mungkin dampaknya cuma kegemukan. Kalau anak, mereka kehilangan proses belajar. Makan itu proses belajar sensori loh. Mereka perlu lihat warna wortel, mencium bau ayam goreng, merasakan tekstur nasi. Kalau mata mereka terpaku ke layar, otak mereka nggak memproses makanan itu. Jangka panjangnya apa? Mereka jadi picky eater atau pemilih makanan yang parah karena mereka nggak pernah kenalan sama makanannya. Mereka cuma kenal buka mulut, telan, mata, lihat layar. Seram juga ya kalau dipikir-pikir. Jadi kita sebenarnya lagi memutus koneksi mereka dengan makanan mereka sendiri. Tapi, gimana kalau anaknya nangis kejer? Maksudku, tantrum di kursi makan itu bikin stres loh.
Disinilah seni tega yang terukur diperlukan. Orang tua harus tega melihat anak menangis sebentar demi kebiasaan baik seumur hidup. Kalau anak tantrum, kita tenangkan, tapi jangan kasih gadget sebagai sogokan. Kalau kita kasih gadget supaya dia diam, dia belajar satu hal. Oh, kalau aku teriak, aku dapat HP. Itu pola yang bahaya banget. Makan harus di meja makan, duduk, bukan sambil lari-lari di taman komplek. Nah, itu juga budaya kita banget tuh. Menyuapi anak sambil jalan-jalan keliling kampung lihat kucing. Itu dilarang juga di feeding rules ini. Sangat tidak disarankan. Makan itu butuh konsentrasi. Kalau sambil lari, risiko tersedak tinggi. Selain itu, balik lagi ke fokus tadi. Kita mau anak menghormati makanan. Kalau makan sambil main ayunan, nilai makanan itu jadi nomor 2. Makan cuma jadi sambilan. Padahal, nutrisi itu fondasi tumbuh kembang. Gimana mau jadi prioritas kalau diperlakukannya cuma sebagai sambilan? Oke, jadwal sudah, lingkungan sudah. Sekarang pilar ketiga, prosedur. Ada aturan yang bilang makan maksimal 30 menit. Habis nggak habis, angkat. Ini nih yang sering bikin nenek kakeknya protes. Kasihan cucuku belum kenyang kok piringnya diambil. Kenapa harus ada batasan waktu ini? Karena rentang fokus anak itu pendek. Setelah 30 menit, biasanya makanan sudah dingin, tidak enak, dan anak sudah bosan. Kalau dilanjutkan, itu bukan lagi makan, tapi pemaksaan. Suasana jadi negatif. Anak mulai mengemut makanan. Orang tua mulai marah-marah. Trauma makan sering muncul di menit ke 31 ke atas ini. Jadi lebih baik berhenti meskipun baru masuk 3 suap. Iya, ini poin yang paling sulit diterima hati nurani orang tua. Tapi logikanya begini, kalau piring diangkat saat mereka main-main, mereka akan belajar konsekuensi. Oh, kalau aku main-main, makanannya hilang. Dan nanti aku bakal lapar. Di jam makan berikutnya, mereka akan makan lebih serius. Kalau kita biarkan makan sampai 2 jam, mereka mikir, ah santai aja, aku bisa makan kapan aja sambil main. Ini mengajarkan tanggung jawab juga ya ternyata. Bukan cuma soal perut. Betul, ini soal membentuk karakter. Dan satu lagi prosedur penting, porsi kecil. Jangan kasih porsi kuli ke anak balita. Lihat piring penuh itu bikin mereka intimidasi duluan. Kasih sedikit. Kalau habis, minta tambah. Itu membangun rasa percaya diri mereka. Wah, aku bisa habisin makananku. Psikologis banget ya ternyata. Aku jadi mikir, feeding rules ini sebenarnya lebih banyak ngatur orang tuanya daripada anaknya. Kita yang harus disiplin jadwal, kita yang harus tahan emosi, kita yang harus tega matikan TV. Memang, kuncinya ada di konsistensi orang tua. Anak itu peniru ulung dan adaptor yang cepat. Awalnya pasti ada perlawanan. Hari pertama sampai ketiga menerapkan aturan ini pasti neraka. Tangisan, penolakan, drama. Tapi kalau kita konsisten, biasanya di minggu kedua, pola baru sudah terbentuk. Tubuh mereka mulai sinkron dengan jadwal yang kita buat. Tapi ada pengecualian nggak sih? Misalnya anak lagi sakit atau tumbuh gigi. Aturan ini saklek atau fleksibel? Tentu harus pakai hati dan logika. Kalau anak lagi sakit, demam, sariawan, ya jangan dipaksa duduk tegak 30 menit. Kita harus responsif. Feeding rules itu panduan, bukan hukum pidana. Fleksibilitas itu perlu, tapi jangan sampai fleksibilitas itu menghancurkan struktur dasar yang sudah dibangun. Kalau lagi sakit, kita downgrade sedikit aturannya, berikan makanan yang nyaman, tapi begitu sembuh, langsung balik lagi ke aturan semula. Jangan keterusan. Menarik. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari semua aturan ribet ini apa? Apakah cuma supaya berat badan naik di grafik KMS kartu menuju sehat? Berat badan itu cuma bonus, indikator. Tujuan utamanya adalah membentuk perilaku makan yang sehat dan mandiri sampai mereka dewasa. Kita nggak mau kan punya anak remaja yang cuma mau makan kalau sambil main game, atau orang dewasa yang nggak bisa mengenali rasa kenyangnya sendiri sampai akhirnya obesitas? Kita sedang membangun hubungan seumur hidup antara manusia dengan makanannya. Kita ingin momen makan itu jadi momen yang menyenangkan, bukan momen penyiksaan. Hubungan seumur hidup dalam banget itu. Kadang kita lupa kalau anak kita ini calon manusia dewasa. Kita terlalu fokus sama suapan hari ini sampai lupa kebiasaan masa depan. Betul. Dan satu hal lagi yang sering terlupakan. Contoh, kita nyuruh anak makan sayur sambil duduk diam, tapi kita makannya sambil main HP dan pilih-pilih makanan yang nggak bakal jalan. Feeding rules ini berlaku buat satu rumah. Jadikan waktu makan itu waktu koneksi keluarga. Duduk bareng, makan menu yang sama, ngobrol tatap muka.
Itu stimulasi yang jauh lebih canggih daripada tontonan apapun di YouTube. Wah, ini tamparan keras buat saya juga sih. Seringkali kita nuntut anak sempurna, tapi kitanya berantakan. Ya, parenting itu kan sebenarnya proses memperbaiki diri sendiri sambil membesarkan orang lain. Setuju. Oke, sebagai penutup nih, buat para orang tua yang sekarang mungkin lagi putus asa yang anaknya lagi GTM parah dan merasa aturan-aturan ini mustahil diterapkan. Apa pesan kuncinya? Pesannya adalah, kembalikan kepercayaan. Percayalah pada tubuh anakmu, mereka nggak akan membiarkan diri mereka kelaparan sampai sakit kok, selama akses makanan sehat tersedia. Dan percayalah pada dirimu sendiri sebagai pemegang kendali. Tarik napas, buang rasa bersalah. Kalau hari ini gagal, piring terbang, atau kamu kelepasan marah, nggak apa-apa. Maafkan diri sendiri, besok coba lagi. Konsistensi itu bukan berarti sempurna setiap hari, tapi terus berusaha kembali ke jalur yang benar. Konsistensi bukan berarti sempurna setiap hari. Itu kalimat penenang yang kita butuhkan. Terima kasih banyak pencerahannya hari ini. Ternyata di balik suapan nasi ada filosofi kehidupan yang luar biasa ya. Sama-sama, semoga meja makan kita semua bisa kembali damai ya. Amin, biarkan drama itu cuma ada di sinetron, jangan di meja makan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah belajar dan nikmati setiap prosesnya.